Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya beserta teman saya akan menjelaskan bagaimana sih kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin, di mana salah satunya itu terjadi pembentukan Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959. Oke, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Pertama, perkenalkan nama saya Hania Faratul Aini. Halo kamu semua, perkenalkan nama saya Frastiansa. Halo guys, perkenalkan nama saya Fralina. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu adalah sejarah. Nah, sistem demokrasi terpimpin ini lahir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dekret ini membubarkan konstituante yang tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar baru, teman-teman. Kemudian, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia itu mengalami perubahan besar dalam sistem politiknya yang berpusat pada pemerintahan yang lebih terpusat dan otoritatif di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno langsung. Selanjutnya, Kabinet Kerja yang dibentuk pada 10 Juli 1959 ini tentu memiliki beberapa tujuan utama nih teman-teman. Dan tujuan utamanya ini sejalan dengan visi Presiden Soekarno dalam era demokrasi terpimpin. Tujuan yang pertama yaitu adalah menstabilkan situasi politik dan keamanan. Kabinet ini dibentuk untuk menghadapi situasi politik yang tidak stabil akibat banyaknya konflik internal, termasuk gerakan separatis di berbagai daerah. Presiden Soekarno ingin memperkuat kontrol negara dan menyatukan kekuatan nasional dalam satu kabinet yang solid. Selanjutnya yang kedua adalah mengatasi krisis ekonomi. Salah satu tujuan penting Kabinet Kerja 1 adalah mengatasi permasalahan ekonomi seperti inflasi yang tinggi, defisit anggaran, dan harga barang yang tidak terkendali. Kabinet ini bertugas menjalankan program-program yang diharapkan bisa memperbaiki kondisi ekonomi rakyat. Minum dikit. Giliran saya yang baca. Oke, yang ketiga. Mendorong pembangunan nasional melalui Kabinet Kerja 1. Soekarno ingin mendorong pembangunan nasional di berbagai bidang seperti infrastruktur, industri, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri yang diusung Soekarno. Dan yang terakhir adalah menguatkan posisi Indonesia di kancah internasional. Kabinet ini juga bertujuan untuk mendukung kebijakan luar negeri bebas aktif dan anti-imperialisme. Indonesia ingin menjadi negara yang berpengaruh di dunia, khususnya di antara negara-negara berkembang, melalui peran aktif di gerakan non-blok dan gerakan anti-kolonialisme. Nah, selanjutnya kira-kira siapa aja ya yang menjadi menteri pada Kabinet Kerja ini? Mari kita cari tahu beberapa menteri tersebut. Jangan pada ngobrol, perhatikan. Pertama yaitu ada presiden atau pemimpin kabinet yang dijabat oleh Presiden Soekarno. Ia juga selain menjadi pemimpin kabinet, ternyata menjabat sebagai Perdana Menteri. Kedua, Menteri pertama, Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan yang dijabat oleh Djuandja Kartawijaya. Yang ketiga, Menteri Luar Negeri, yaitu Subandrio. Yang keempat adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan yang dijabat oleh Abdul Haris Nasution. Dan yang terakhir yaitu Menteri Dalam Negeri yang dijabat oleh Ipik Gandamana.
Nah, kabinet ini tuh mencakup tokoh dari berbagai kalangan untuk menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang dihadapi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Teman-teman, tahu nggak sih di sisi lain ternyata ada juga nih beberapa konflik yang sangat signifikan selama masa kabinet kerja yang dibentuk oleh Pak Soekarno ini. Hal ini tuh mencerminkan ketidakstabilan politik dan sosial pada awal masa demokrasi terpimpin. Konflik-konflik ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan ideologi dan ketegangan politik dalam negeri. Selain itu, ini juga disebabkan oleh dampak dari kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Pak Soekarno. Nah, yang pertama, gerakan separatis di daerah. Beberapa wilayah seperti Sumatera dan Sulawesi mengalami gerakan separatis yang menuntut otonomi lebih besar atau bahkan memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Konflik ini utamanya terkait dengan PRRI, yang artinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera, dan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi. Meskipun PRRI dan Permesta sudah mulai sebelum Kabinet Kerja 1, ketegangan tetap berlanjut dan memerlukan pelatihan besar dari pemerintah. Selanjutnya, yang kedua, ketegangan antar ideologi, yaitu nasionalis agama dan komunis. Soekarno mencoba merangkul semua kekuatan politik besar di Indonesia melalui konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Tetapi konflik antar ideologi tetap ada. Kelompok agama, nasionalis, dan komunis seringkali memiliki agenda yang saling bertentangan, terutama dengan meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI dalam politik. Ini memicu ketegangan dengan kelompok militer dan partai berbasis agama yang merasa terancam oleh kekuatan komunis. Dan yang ketiga yaitu perseteruan antara militer dan PKI. Dengan semakin besarnya peran PKI dalam pemerintahan, ketegangan antara PKI dan militer juga semakin meningkat. Militer yang khawatir dengan pengaruh komunis seringkali menunjukkan ketidaksepahaman, dan beberapa jenderal militer merespons dengan mengambil langkah untuk membatasi pengaruh PKI. Konflik ini menciptakan ketegangan yang mengancam stabilitas dalam kabinet dan pemerintahan. Konflik-konflik tersebut membuat Kabinet Kerja 1 menghadapi banyak tantangan dalam mewujudkan program-programnya. Meskipun Soekarno berusaha menyatukan bangsa melalui demokrasi terpimpin, berbagai permasalahan ini memperlihatkan kompleksitas politik dan sosial yang dihadapi Indonesia pada masa itu. Baik teman-teman, tidak terasa ternyata sudah di penghujung materi. Kami ucapkan terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.